Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammad
محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, mari bersama kita menghaturkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai pada hari ini, terutama nikmat umur, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan keislaman, dan diistiqomahkan pula dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kelak kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam mari kita curahkan dan sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha mempelajari dan menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita tetap menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat kita bersama-sama dapat jaminan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jadikan kami sebagai khatib yang dhaif lagi fakir, mengajak dan himbau khususnya kepada diri kami pribadi dan keluarga, dan kepada kita semua untuk selalu berusaha meningkatkan nilai-nilai takwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan apa yang dilarangnya. Jamaah kaum muslimin Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita memasuki Jumat yang pertama di bulan Juni tahun 2023, atau Jumat yang kedua di bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah, yang mana pada bulan-bulan ini, karena sudah mendekati hari raya yang kedua di tahun 1444 Hijriah, yaitu hari raya Idul Adha, ataupun yang familiar kita sebut dengan Lebaran Haji. Karena memang dalam bulan-bulan ini
kita mempersiapkan dua syariat penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syariat untuk menunaikan ibadah haji, yang mana jamaah Indonesia mulai dari bulan Mei ini, bulan Mei kemarin sudah mulai berangkat, dan termasuklah jamaah haji Kalimantan Barat yang insya Allah akan berangkat di pertengahan bulan Juni ini. Kita doakan semua mereka yang berangkat pada tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan dari berangkat sampai kembali, dan terutama mendapatkan pendidikan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada tahun ini secara persentase keseluruhan jamaah haji Indonesia 67% adalah para lansia. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun syariat yang kedua khususnya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan syariat penyembelihan hewan kurban yang akan kita laksanakan pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan juga pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang insya Allah akan jatuh di minggu yang terakhir di bulan Juni tahun 2023 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan pada tiap-tiap umat telah kami syariatkan kepada mereka agar melakukan penyembelihan hewan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, yaitu berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya, dan sampaikanlah ya Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban secara hukum adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan, di mana baginda Rasulullah SAW tak pernah meninggalkan perintah ibadah kurban ini dari mulai disyariatkan sampai beliau diwafatkan. Kedudukan hukum melaksanakan ibadah kurban sebagai sunnah muakkad dikukuhkan pula oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sementara Imam Hambali menyebutkan bahwa bagi penduduk yang mampu, yang tidak sedang melakukan perjalanan ataupun musafir, maka hukum ibadah kurban adalah wajib buat mereka. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menafikan bahwa memahami kedudukan hukum dari sebuah perbuatan adalah hal yang penting. Tetapi juga harus kita akui bahwa mampu menerapkan dan mengamalkan itu jauh lebih penting. Karena tak sedikit orang yang paham tetapi justru dengan sengaja tidak melaksanakan. Sebaliknya pula, tak sedikit orang yang awam tetapi justru berusaha untuk melaksanakan walaupun mereka hidup serba dalam keterbatasan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mampu
tetapi masih enggan melaksanakan ibadah kurban, maka perlu kita ketahui bahwa kurban, melaksanakan ibadah kurban tidak hanya sekedar tentang kedudukan status hukum, apakah dia wajib ataupun sunnah. Tidak hanya sekedar bahasan tentang jenis hewan kurban dan cara penyembelihan, dan juga tidak hanya sekedar sukacita berbagi daging untuk dimakan. Tetapi ibadah kurban merupakan sarana dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya banyak hikmah dan tujuan yang ingin diwujudkan. Di antaranya adalah bahwa ibadah kurban yang kita laksanakan merupakan wujud tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkorban. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa cara untuk bersyukur atas nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tunjukkan dalam dua perkara. Yang pertama adalah dengan mendirikan solat 5 waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penyembelihan hewan kurban. Kalaulah solat merupakan tanda syukur dalam wujud kesolehan individual, maka berkorban merupakan wujud syukur dalam bentuk kesolehan sosial. Bagi orang-orang yang begitu taat menjalankan solat tetapi masih enggan untuk melaksanakan ibadah korban, padahal mereka memiliki kemampuan, tentu mereka ini dianggap sebagai orang yang bermasalah. Sebaliknya pula, bagi orang-orang yang setiap tahun selalu berkorban tetapi dengan gampang meninggalkan solat, menganggap remeh solat, berarti ia juga masih berada pada jalan yang salah. Menjaga kesinambungan antara kesolehan individual dan kesolehan sosial merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan. Dan ibadah korban merupakan sarana dalam rangka untuk menghilangkan egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dan egoisme yang ada di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqribanna musallana. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan, keluasan untuk berkorban tetapi dia tak laksanakan ibadah korbannya, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Artinya jemaah kaum muslimin, orang yang hebat salatnya sekalipun, ketika dia tak melaksanakan ibadah korban, maka Rasulullah katakan fala yuqribanna musallana. Jangan dia dekati tempat salat kami. Jangan dia dekati majlis-majlis kami, karena sesungguhnya dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, korban yang kita lakukan adalah dalam rangka wujud tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkorban berarti kita harus mengambil atau mengeluarkan harta yang kita cintai demi untuk melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya kurban tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amala adamir min amalin
yauman nahri. Tidak ada, kata Rasulullah SAW, amalan yang dilakukan oleh anak Adam di hari nahar ataupun di hari raya kurban, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, kecuali amalan cinta itu adalah dengan mengalirkan darah daripada hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya binatang kurban yang kita sembelih itu akan datang pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ashariha, dengan bulu-bulunya, dengan rambut-rambutnya, wa adzlafiha, dengan kuku-kukunya, wa innad dama la yaka'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi, sesungguhnya darah daripada hewan korban itu akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada darah sebelum dia mencapai atau tersentuh ke bumi. Fatibu biha nafsan, oleh karena itu bersihkan jiwa kalian dengan melakukan ibadah kurban. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 103 sampai 107, di mana ketika Nabi Ibrahim telah meyakini kebenaran mimpinya dan telah bersiap pula untuk melakukan penyembelihan Ismail putranya, maka ketika itu pula Allah tebus anaknya tersebut dengan seekor sembelihan domba yang besar yang dikirim langsung dari surga. Dan dengan bersiapnya Nabi Ibrahim untuk melakukan penyembelihan ini, Allah sudah menganggap bahwa Nabi Ibrahim telah sukses melalui ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca dari skenario akhir yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff, di dalam perintah kurban kepada Nabi Ibrahim ini, yang mana ketika Nabi Ibrahim telah bersiap-siap untuk menyembelih anaknya ataupun putranya Ismail alaihissalam, kemudian Allah tebus dengan seekor domba. Maka hal ini sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah kurban itu bukanlah Allah ingin melihat agar Nabi Ibrahim menyembelih leher anaknya, tetapi yang Allah ingin lihat, yang Allah ingin lakukan adalah sekedar untuk menguji bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, sehingga dengan melakukan kepatuhan untuk melakukan penyembelihan ini, Nabi Ibrahim telah membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Dan dengan kerelaan serta kepasrahan Nabi Ibrahim untuk menyembelih leher anaknya, Nabi Ibrahim sudah membuktikan bahwa beliau sanggup untuk memotong, beliau sanggup untuk memutus kecintaannya kepada anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, maka pahamlah kita bahwa sesungguhnya dalam ibadah kurban itu yang kita potong sesungguhnya bukanlah hewan kurban, tetapi yang ingin kita potong dalam penyembelihan itu adalah kita memotong kecintaan kita yang berlebihan terhadap harta kita. Yang ingin kita potong itu adalah rasa kikir dan nafsu keserakahan kita.
Yang akan kita potong itu adalah egoisme dan individualitas kita. Yang akan kita potong itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang masih merasuki di dalam tubuh kita. Jamaah kaum muslimin sidang dibaca dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban itu dalam rangka mewujudkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila kita termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah kurban ataupun pada tahun ini punya niat untuk melakukan ibadah kurban, maka jangan sampai sombong apalagi berbangga diri. Tetapi bersihkanlah niat kita, sucikan niat kita dalam rangka hanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang akan dinilai oleh Allah, yang akan sampai kepada Allah, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah tergantung besar kecilnya kos yang kita keluarkan dalam rangka untuk membeli hewan kurban. Yang akan dinilai oleh Allah, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah kambing ataupun sapi yang menjadi pilihan kita. Tetapi yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali kata Allah, daging-daging korban itu, darah-darah korban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tetapi yang akan sampai itu adalah nilai-nilai ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bagi kita bahwa dalam penyembelihan hewan korban itu yang ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bukan hewan korban yang kita sembelih, tetapi yang ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita, ketanggapan kita terhadap apa yang Allah perintahkan. Yang ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kepatuhan kita, bagaimana kemauan dan usaha kita dalam rangka untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap tahun ibadah kurban dilaksanakan, kita mendapatkan berbagai berita tentang orang-orang yang sebetulnya secara ekonomi mereka tak mampu, yang pekerjaannya saja mendapatkan imbalan yang tak seberapa, yang kehidupan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya saja mereka masih susah. Tetapi dengan tekad yang kuat dan setelah menabung bertahun-tahun, akhirnya mereka bisa ikut berkorban. Sebut saja di antaranya yang mungkin pernah kita dengarkan, ada seorang buruh cuci yang menabung bertahun-tahun dan akhirnya bisa melaksanakan ibadah kurban. Ada seorang pemulung yang akhirnya bisa melaksanakan ibadah kurban. Ada seorang pedagang dengan kios kecil di pinggiran jalan yang akhirnya bisa mengikuti ibadah kurban. Dan bahkan ada seorang nenek-nenek tua yang miskin, yang masih menumpang hidup di rumah anaknya yang juga sama-sama miskinnya. Ternyata mereka-mereka ini mampu melaksanakan ibadah kurban. Apakah mereka ingin dipuji? Ataukah karena mereka ingin berbangga diri? Tentu tidak. Bahkan saking keterbatasan mereka, mereka hanya mampu membeli kambing dengan harga termurah. Tetapi kita yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai mereka ini lebih utama dari kurbannya seorang kaya meskipun dengan seekor sapi dengan harga yang tertinggi. Tetapi sebaliknya, kita bandingkan dengan kita yang mungkin ada di sini. Kita bandingkan dengan orang-orang Islam yang sebetulnya mereka adalah orang-orang yang mampu. Tabungannya di mana-mana. Mereka mampu membeli barang-barang branded yang mahal harganya. Mereka mampu membeli atau mengkredit kendaraan-kendaraan yang dengan harga berjuta-juta. Tetapi ketika masuk hari raya kurban dan mereka diajak untuk berkorban, tak sedikit di antara mereka yang enggan dengan berbagai macam alasan.
Bahkan tak sedikit pula yang enggan ini kemudian juga tamak dengan daging kurban yang dibagikan. A'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, apabila kita termasuk orang-orang yang mampu, sadarlah kita bahwa sesungguhnya yang akan dinilai oleh Allah pada kurban ini bukanlah hewan kurban yang kita sembelih, tetapi yang ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur kita, yang ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kecintaan kita, yang ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita dan membukakan hati kita sehingga setiap tahun kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah kurban diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بالله والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المستمعون الكرام اتقوا الله ما استطعتم مسارع إلى مغفرة ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا ويسر أمور الحجة في هذه السنة يا الله. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم بلغنا وأولادنا جنة مكة والمدينة وجنة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجنا وحج إخواننا المسلمين والمسلمات خصوصا حجة في هذه السنة يا الله، واجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا ذنبا مغفورا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضل يدركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صلوبكم فإن تشهد الصلاة من إقامة الصلاة.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا هو لا شريك له